Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda muslimah dimanapun berada. Apa kabar? Semoga nikmat iman selalu kita rasakan di hari-hari kita yang penuh makna. Maha besar Allah dengan semua anugerahnya. Tema kita kali ini tentang tren hijrah milenial. Apakah itu tren? Tren merupakan sesuatu yang sedang digandrungi atau dibicarakan semua kalangan dari usia remaja hingga dewasa, yang mencakup di dalamnya tentang fashion, food, maupun lifestyle. Apa itu hijrah? Hijrah secara harfiah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sebagaimana hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Berawal dari skenario rencana tentang pembunuhan Rasulullah, maka Rasulullah diam-diam meninggalkan Makkah bersama Abu Bakar. Bermula dari Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, malam ini janganlah kamu tidur di tempat tidur kamu. Ketika malam datang, Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib tidur di dalam menggantikannya. Kemudian Rasulullah keluar sambil membaca surah Yasin ayat 1-9. Kemudian beliau melemparkan debu ke arah orang kafir yang ada di depan pintu. Rasulullah keluar dengan selamat. Perjalanan Rasulullah dalam berhijrah memiliki banyak faktor pendukung. Yang pertama, karena adanya siksaan dari kaum kafir Quraisy yang sudah makin meningkat kaum muslimin. Kemudian yang kedua, adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwahnya, sehingga Rasulullah bisa berdakwah dengan leluasa. Yang ketiga, para pembesar kaum Quraisy, sebagian besar masyarakat Mekah menganggap Rasulullah sebagai seorang pedusta, sehingga mereka tidak mempercayai. Yang keempat, kaum muslimin khawatir agama mereka difitnah. Bagaimana konsep hijrah itu sebenarnya? Ada 3 makna. Yang pertama, perpindahan Nabi Muhammad dan para sahabat dari Makkah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum Quraisy. Yang kedua, berpindah atau menyingkir untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih baik dengan alasan keselamatan, kebaikan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, perubahan sikap tingkah laku ke arah yang lebih baik. Dalam konteks ini, generasi milenial muslim memaknai hijrah sebagai mengubah sikap, perilaku, dan gaya hidup ke arah yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lalu apakah itu kaum milenial? Terdiri dari Gen Z dan Z yang disebut juga generasi Mi berdasarkan tahun dan awal atau akhir pada tahun 1980, 90, atau 2000. Di tahun 2020 ini, generasi milenial menginjak usia sekitar 20-30 tahun. Nah, pola pikir dan karakter generasi milenial bisa dikatakan sering out of the box, penuh kreativitas, inovasi, dan pastinya tidak pernah gaptek karena cepat beradaptasi dengan teknologi yang baru. Tren hijrah, menurut psikolog dari Universitas Indonesia Mira Nurmila, membentuk transformasi identitas yang menjadi tren di kalangan milenial karena disebarkan oleh banyak pengaruh melalui media sosial. Namun ini tidak berarti bahwa tren hijrah bertentangan dengan agama dan kaidahnya, sebab agama itu fleksibel dan dinamis. Namun jika menyangkut urusan agama, kita kembalikan kepada individu masing-masing. Orang tidak bisa saling menyalahkan hanya karena berbeda. Tapi seseorang hendaknya bisa tidak mengorbankan akidahnya hanya karena toleransi semata. Begitupun sebaliknya. Seiring berkembangnya teknologi informasi atas hijrah yang mengalami transformasi, mengubah ke arah yang lebih baik lagi berdasarkan nilai-nilai Islam. Titik tekannya tidak kepada ranah geologis lagi, tetapi bergeser ke ranah personal, merubah dirinya sendiri ke dalam hal yang baik menjadi hal yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, dalam perkembangannya,
hijrah tidak hanya muncul di berbagai ruang pabrik yang menandai bangkitnya spirit Islam seperti di berbagai majelis taklim, masjid, sekolah, pusat-pusat kegiatan ekonomi, juga di ruang publik virtual, terutama media sosial. Seperti Instagram, hashtag hijrah banyak sekali kita temukan. Demikian pula dengan media sosial lain seperti Twitter, Facebook, YouTube, dan lainnya. Nah, apa aja sih motif kamu dalam berhijrah? Oke, sahabat muda milenials, banyak yang berhijrah yang awalnya karena ikut-ikutan, terbawa lingkungan, terpaksa karena mengikuti perintah atasan, atau juga karena budaya yang ada di sekolahnya. Kemudian bisa juga jadi pelarian karena banyaknya masalah kehidupan yang dialami. Yang terakhir adalah panggilan hati. Nah, dari semua motif hijrah ini, semoga panggilan hati atau hidayah ini lebih membekas dan akan lebih membuat seseorang istiqomah dengan hijrahnya. Lalu, bagaimana dengan hijrahnya? Dari Umar bin Abi Khattab berkata bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang tuju. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nah, hadis ini melatar belakangi tentang peristiwa ada seorang sahabat yang berhijrah karena seorang wanita. Wanita tersebut bernama Ummu Qais. Maka laki-laki yang berhijrah disebut muhajir Ummu Qais. Artinya orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Penyebutan wanita adalah sesuatu yang khusus dari dunia pada umumnya. Ini menunjukkan peringatan bagi yang niatannya keliru ketika berhijrah karena mengejar wanita. Jadi, jangan salah niatan ya dalam beramal. Amalan yang baik seperti hijrah janganlah diniatkan semata-mata untuk mengejar dunia, terkhusus wanita. Amalan soleh bisa jadi diterima karena niatnya ikhlas mengharap ridha Allah. Masya Allah ya. Jadi perbaiki niatnya ya. Untuk siapa engkau berhijrah? Dan kita semua berhijrah. Bagaimana tips-tips dalam berhijrah? Oke, sahabat muda muslimah, hijrah, H-I-J-R-A-H. Ada 6 tips yang bisa kita bagi. Yang pertama, harus meluruskan niat hanya karena Allah, jangan karena yang lain. Yang kedua, ikhtiar dengan selamat dan ibadah. Jadikan hijrahmu sebagai jalan untukmu makin menyempurnakan ibadah dan belajar ilmu agama dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga, jadikan waktumu bermanfaat, tidak disia-siakan, diisi dengan hal-hal yang akan mendatangkan kemaslahatan untuk dirimu juga untuk lingkunganmu. Yang keempat, raih keberkahan dengan amal soleh. Ingat, di surah Al-Asr Allah berfirman tentang demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang menegakkan sholat dan beramal soleh. Tips yang kelima adalah arahkan hati untuk teguh dan istiqomah. Mohon kepada Allah untuk meneguhkan pendirian kita dan tidak dibalikkan lagi ke dalam masa-masa hidup kita. Akhir, hubungkan silaturahim dengan komunitas kebaikan. Pohon bambu yang tumbuh sendirian akan sangat mudah diguncang angin badai sehingga patah. Tapi pohon bambu yang tumbuh serumpun, dia hanya bergoyang sedikit ketika ada angin yang menerpanya. Itu artinya, ketika kita memperbanyak teman yang baik, maka banyak pula yang akan mengingatkan kita untuk istiqomah. Yuk kita mulai hijrah kita. Ready, totally focused, be happy. Kamu telah hijrahmu dengan penuh rasa gembira dan rasa syukur, dan nikmatilah hijrahmu dengan penuh
kebahagiaan. Barakallahu fiik. Wahai sahabat muslimah, dimanapun berada.